Gor. Apa tuh? Aku punya teman yang kalau mau apa-apain laporan dulu sekarang. Bentar aku mau podcast dulu ya. Bentar ya aku mau ketemu Igor. Aku mau balasin WA-nya Igor dulu. Aku WA-mu nanti aja aku balasnya gak apa-apa ya. Oh kamu lebih milih Igor daripada aku. Ada Gor yang kayak gitu siapa coba? Bojoku kan? Bukan. Nice Gor. Nah itu baru. Iya memang dia selalu mencoba untuk mengutamakan orang yang dia sekarang lagi PDKT. Padahal yang KT bukan PD, ayam juga KT. Ical juga KT. Siapa KT? KT siapa? Oh iya ding KT siapa? Ini aku nunggu dikenalin apa gimana? Enggak usah. Langsung ngomong nih. Nanti Langsung ngomong. ngalir aja tiba-tiba orang siapa sih orang itu? Iya, ya gimana ya? Karena kita segala sesuatunya harus berkabar ya Pak ya. Berkabar. Betul. Ya. Berkabar. Kalau ada kabar kan gimana gitu rasanya. Kadang orang kalau bisa dibilang memilih orang itu jadi prioritas itu bukan berarti hanya pacar doang atau Betul. PDKT doang. Istri juga dong. Betul. Setuju sih. Tapi ya. Tapi Please. Oke, kita kenalan dulu sama tamu kita pada malam hari ini. Ini dia Muhammad Arif Lukman Hakim. yeay. Halo. Iso-isone lho wis mlebu tema kenal kayak tenan. Anda biasa memperkenalkan diri Anda di tempat-tempat itu Maman ya. Iya ya. Kenapa bukan Lukman aja? Lukman tuh bagus loh. Lukman tuh ada surat Lukman. Takut kayak orang yang terlalu Islam gitu loh. Saya takutnya. Wah. Bisa. Nanti ditanyain kayak bisa ngaji enggak gitu. Malah takut tuh saya Mas. Nggak usah Tapi emang bisa enggak? Bisa dong. Oh, asik. Anda tuh hidup di dalam negara mayoritas loh. Kenapa takut dikira terlalu Islam? Kalau Igor dikira terlalu Kristen juga, itu yang mungkin bisa. Ya, yang takut tuh kayak orang yang pakai kaos band itu loh Mas. Terus ditanya sama orang tahu nggak Iya, 3 lagu dari band ini gitu kan? Takut saya. Tahu nggak 3 surat dari Al-Quran gitu? Wah, Oh, iya. Aduh, apa ya gitu. Aduh apa ya. Aman aja lah yang normal aja yang universal kan namanya. Berarti Igor jangan sampai pakai baju Habib Syekh loh, Gor. Kamu ditanya yang lagunya nggak ada yang tahu loh, Gor. 3 lagu Habib Syekh Kermania apa? Sorry. Tahu. Tapi Maman tuh ada lagunya tau. Apa? I love Maman Racing. Itu dari Ya. tahun kapan itu? Wah, humor kayak gitu. Itu ulang lagi sama saya itu Mas. Maman Resik. Dan kebetulan teman kita ini, Maman ini dia itu hobinya nge-gym ya? Ya lumayan sih. Lumayan. Kenapa kamu nggak pakai kaos kutang aja? Aduh ya, Iya. dingin dong hujan-hujan kayak gini kan. Kok iso lho wong sehat-sehat kok ngono iso masuk angin pamit ra apa masuk angin lho. Ono masuk angin lah pada ke Samson dah. Orang ngecim tuh kalau boleh masuk angin, dia udah hidup sehat dengan mengangkat beban, jangan mendapatkan beban penyakit lagi udah. Orang Agung Hercules aja mati kena kanker kok. Iya emang sih beritanya. Ya Tapi bukan karena nge-gym juga dong. Iya, bukan sih, bukan. Berarti gaya hidupnya bukan soal gym tapi soal Anda keluar malam gak pakai baju berarti ya mungkin ya. Aneh sih itu Igor tuh. Masa disuruh Aku duit males aku. Maman itu apakah sebenarnya dia pengen jaga badan itu apakah gara-gara dia pengen menunjukkan sesuatu ke ceweknya gara-gara dia bucin? Bagus ya bridgingnya. Bridging macam apa itu? Kayak nyambung-nyambunginnya itu terlalu jauh. Gym ke bucin masuk ke orang apa namanya badannya berotot terlalu jauh Gor. Gini aja Gor ya. Kan kalau orang nge-gym itu bucin itu biasanya gym date. Gym date. Gym date nge-gym sambil ngedate gitu. Oh, sambil ngedate. Oh, iya. Emang ada orang niatnya ke gym itu biar bisa ngedate sama cewek gitu. Ya sering saya sama pacar saya sering nge-gym. Kan saya Ya itu sih sebenarnya bukan pacaran sih, tapi kan udah komitmen buat hidup sehat toh Mas. Oh gitu. Hidup sehat Biar tuh sampai tua. komitmen ya. Iya Oh sampai tua begitu. Gor kamu komitmenmu dalam hubungan itu konsisten Menjalani hubungan rumah tangga secara Katolik, Pak. Gimana tuh? Hah? Gimana tuh? Ya sesuai dengan kaidah-kaidah agama Katolik. Wih. Gitu. Yang pertama baca Quran dan maknani. Ketuhanan yang Maha Esa. tapi gini loh, kalau misalkan gym date, kalau misalnya yang Maman sering lakukan ya, maksudnya dia kan membangun chemistry dan juga berkomitmen untuk hidup sehat ya teman-teman ya. Ya. Jadi ya itu hal yang harus dilakukan gitu loh. Maksudnya pacaran selain ngewe ya sehat juga gitu. Maksudnya gitu. Enggak gitu dong Mas. Masa ngewe terus. Ya, Tapi nge-gym nge-gym itu biar kuat ngewe.
Itu maksudnya. Itu maksudnya. Anda membantahnya tapi mensupportnya ya. Enggak lah. Kan saya Islam tadi ya. Oh iya benar. Oh iya. Iya dong. Oh, berarti alasan Anda tidak menggunakan nama Lukman karena Enggak, malu nanti. Denger pacar saya nanti lu. Oh iya, Iya, kan iya. pasti nonton ya. Pasti Nah, ini nonton. contoh-contoh orang bucin kayak gini. Iya. Dia takut. Dia takut. takut ketahuan terus dimarahin gitu. Nah. Tapi Iya. orang dikategorikan bucin itu kata AI. Waduh. Pakai apa? AI-nya pakai apa? AI-nya pakai Gemini. Oh, Soalnya Gemini. aku Sagittarius ya, jadi Bodoh amat. Orang-orang yang percaya zodiak ini ya. enggak. Tapi aku lihat tanya AI katanya ada beberapa ciri orang itu dikategorikan bucin. Bucin. Budak Cina. Cina. Si Astagfirullahaladzim. budak Cino sopo sih ngomong. Aku Nggak ada ya. Budak cinta ya. Yang pertama adalah selalu menomorsatukan pasangan. nomor satu kan pasangan. Nomor satu kan pasangan. Jadi pasangan tuh kalau misalnya hayalah sholah, pacarku dulu lah kan gitu. Kok iso? Kan harus Ini ngawur ini jangan kayak gitu dong. Salat bareng bisa. Oh, salah jarang Iya, bisa jamaah, Pak. Iya, kalau sudah jadi istri ya. Tapi kan mengutamakan pasangan itu kan bukan nggak melulu bucin toh Mas. Betul. Tapi emang kalau kita sebagai pasangan yang baik kan emang harus Memprioritaskan. iya, prioritaskan dong orang-orang tercinta terdekat kita. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan yang harus kamu dahulukan, apakah pacarmu tetap kamu jadikan nomor satu? Misalnya nih, ada kerjaan deadline, tapi pacarmu pengen dihadiahi ulang tahun saat itu juga. Apakah hadiah ulang tahunnya ditinggal kamu kerja? Oh, tahu aku. Apa? Dikasih hadiahnya adalah pekerjaannya. Gimana? Gini. Kalau kerja date ya toh. Kerja Karena date. tugas date gitu. Oh, berarti Tugas kamu Oh, kerja, dia kerja, temenin dia. ya, temenin dia di gitu. pangku. Dikira sekretaris bos-bos. Saru senengane. Kayak sekretaris bos-bos ya. Iki interupsi yo. Iya. Pacarku ngomong muni, engko nek diwawancari Mas Tidar mesti lah ditakoni saru-saru. Amlik awas kamu ya. Enggak, karena Amlik sudah tak briefing duluan. Oh, briefing dulu. Oh, udah WA-an. Sudah WA. Tuh, man enggak tahu kan gue dia suka WA-an sama Amlik. Ya. Saya tahu. Tapi gini kalau misalnya tadi yang Gilang bilang kalau ada kerjaan dan ada pacar segala macam, berarti kan gini, sesibuk apapun dia harus tetap ngabarin, bro. Ya, Oh, betul. paling enggak ngabarin ya. Ngabarin, aku lagi sibuk nih, nanti ku WA lagi ya gitu. Oke. Emang harus gitu Mas, emang Iya, harus gitu. Oke. Gitu Nah, cara nyapunya. Oh gitu. jadi kamu kalau kamu nomor satukan pasangan itu seperti apa yang kamu lakukan, Gor? Kalau aku pasangan sama pekerjaan gitu Ya. ya. Tergantung Pak pekerjaannya apa. Kalau Rainbow Cake ben-benan tetap Rainbow Cake sih. Ya karena Rainbow Cake manggung setahun sekali, Pak. Oh iya benar. Saking menjaga eksklusivitas. Oh iya, enggak memang ada jobnya cuma itu doang. Cuma tahu sekali mau Tapi kalau eksklusivitas. saya perbandingannya pasangan sama pekerjaan ya emang harus yang diutamain pekerjaan dulu. Betul. Karena kita cari uang itu kan juga buat orang-orang tercinta terdekat kita. Oh iya. Juga dong. Setuju. Iya Iya. dong. Berarti tidak melulu menomorsatukan pasangan tuh bisa dikategorikan bucin, tapi bisa dibilang juga yang lain itu prioritasnya apa dulu gitu ya. Situasional. Karena Itu bisa jadi personal. toksik Pak. Kalau emang harus kan ada nih orang yang minta kamu tuh mengutamakan yang lain nggak mengutamakan aku kayak gitu. Padahal ada yang bener-bener lebih urgent. Iya, emang betul kayak gitu. Padahal ada lagi yang mengutamakan selamat. Kenapa tuh? Karena itu kecelakaan. Biar nggak kecelakaan utamakan selamat. Oke. Biskuit selamat juga bisa. Iya, kongguan juga bisa. Karena kongguan biskuit lebaran. Ya, jadi gitu kalau misalkan bucin itu nggak selalu melulu tentang ini ya, tentang bagaimana harus dijadi nomor satu juga enggak. Enggak. misal nih kalian menomorsatukan hal yang mungkin lebih prioritas saat itu, misalnya pekerjaan. Kalau dia marah gimana? Kok aku bukan yang diduluin kamu? Apa berarti itu masuk toksik tuh? Kalau kayak gitu tuh Mas, semuanya dia marah, terus pekerjaan kita tinggalkan, kita gak kerja, lebih marah lagi kalau gitu. Oh, Iya. Nanti lah saya gak punya uang, marahnya lebih panjang Mas kalau kayak gitu lagi Iya. dong. Wes ra dedet dinesoni ya ora. Mending dinesoni tok Mending timbang marah dedet. sehari doang lah daripada kita ngutamain nanti kita gak punya uang, aduh gimana lagi dong. Pecat dari kerjaan gitu kan, payah lagi dong. Tapi ada loh cewek yang apa bukan maksudnya apa ya, termasuk pick me apa ya kalau yang kayak gitu-gitu tuh, jadi kayak Pick up. bukan dong. jadi kayak misalnya kamu lebih mentingin kerjaan ya kayak gitu. Ada framing yang seperti itu, Pak. Anak-anak Mas itu Mas. Iya, maksudnya Ih, Masih baby anak-anak. ya. umur 30-an ke atas juga ada yang kamu? Enggak Pokoknya maksudnya. kowe tok deh. enggak, jangan Enggak, ada banyak cewek bukan aku, bukan. Oh. Cewek. Maksudnya ada yang
cewek tuh kadang suka framingnya kayak gitu. Misalnya dia tidak diperhatikan semenit aja, dia berasa udah tidak disayang lagi. Waduh. Kan konyol gitu loh. Ya over posesif ya Over berarti. Ada sih yang kayak Tapi gitu. tapi pasangan kalian sering marah tanpa alasan nggak? Masa kalau- yang nggak tahu tiba-tiba lu kok marah sih gitu? Kalau tanpa alasan enggak ya, tapi yang jelas kadang aku nggak tahu alasannya apa. Pasti itu loh. Sebenarnya nggak tanpa alasan, tapi setelah kita telah, kita pikir, kita merenung, aku berpikir, oh itu salahku tadi. Ya udah, aku minta maaf Tapi biasanya. kadang bukan salah kita juga loh, Mas. Iya, kadang Bukan salah kita juga loh. menurutku ya, kalau kita berpikir itu bukan salah kita, itu karena kita belum berpikir kalau kita harus merasa bersalah. Ya mungkin gitu. Maksudnya umpamanya gini, kadang udah janjian pengen beli nasi goreng di mana gitu Iya, kan ya. benar. Udah janjian dari jauh-jauh hari gitu kan. Pas sampai tempat nasi gorengnya tutup. Terus jengkel. Kan bukan salah kita ya tuh. Iya, Terus, aduh, apa yang bisa saya lakukan kalau nasi gorengnya tutup dong gitu kan. Berarti kamu harus menghubungi orang yang punya nasi goreng, bilang lampiaskan kemarahanmu ke sini aja pacarku. Tapi kata itu. saya punya teori, Mas. Kalau ingin menjadi pasangan cowok yang baik, kita itu harus jadi yang namanya, kalau saya sih namanya ngasih nama itu Sansak Cinta. Samsak cinta. Samsak cinta. Samsak cinta. Oke. Kok iso? Yang jadi samsak cinta dirimu. Kita sebagai sendiri? cowok-cowok ini, soalnya kita mungkin apa ya, emotionalis lebih stable daripada para cewek, Mas. Setuju. Jadi ketika cewek marah sama sesuatu gitu, nggak punya tempat pelampiasan ya kita harus terimalah kayak kowe ya gitu, padahal bukan salah kita juga gitu loh. Oh. Iya sih benar. Iya gitu loh. Benar, Mas. benar. Emang I love you mama. yang udah lama enggak aja masih ingat. Udah lama enggak. Tapi memang benar. Memang kalau cewek itu kan kalau misalnya di banyak yang psikolog katakan itu kan cewek itu minimal atau maksimal tuh 20.000 kata per hari. Jadi kalau misalnya dia marah-marah tanpa sebab karena belum memenuhi 20.000 itu, Pak. Oke. Oh, dia jadi pengen menyelesaikan goalnya di hari itu ya. Iya. 20.000 kata. Gini aja Cok, suruh lampiaskan di WA. Iya. Misalnya di komentar Instagram orang, Instagram Ayu Ting Ting, Instagramnya Raffi Ahmad, itu bisa tuh diisi yang banyak gitu. Kalau Kalau misalnya enggak- kurang copy paste yang dikatakan AI bisa panjang tuh. Kalau enggak, Apa? suruh istrimu jadi penulis, Pak. Oh, jangan. Jangan, karena kalau istri kita atau pasangan kita seorang penulis, ceritanya akan abadi, Pak. Wah. Masalahnya istriku senang nulis horor, Pak. Berarti Itu- selama ini itu kalau aku kamu nyakitin hatinya dia, ceritanya abadi, Pak. Iya. berarti aku sebagai gondorwo berarti. Yang serem nanti kalau Mas Gilang marah, pol mentok cuma dibikin joke, bikin lelucon ya. Kalau pacarnya marah bisa dibikin horor. Bisa dibikin trilogi, Pak, bukunya, Pak. Oh, ya bisa Gila. gitu ya. Aku ya nggak sangka itu. Berarti dia nanti merasa ini berhubungan dengan setan berarti ya. Yang kedua, Pak. Tadi Oh, yang kedua belum. Oh, belum. enggak. Maman tadi ada bilang katanya dia siap jadi samsak oleh pasangannya. Berarti siap ditinju ya, berarti ya. Ya, siap tinju. Secara emosional. Oh, secara emosional. Kalau aku sama istriku itu ibarat kucing sama jok motor. Cakar kucing kan jok motor kita kan ya. Tapi pada dasarnya menurutku adalah gini, bukan hanya sebagai samsak, laki-laki bukan sebagai samsak, tapi perempuan pun juga sebagai tempat sampah. Kok bisa? Ketika kita berkeluh kesah, Oh, ya kan? ibaratnya- Laki-laki itu tidak bercerita, tapi langsung dusel. Iya, oke. Lagi tidak bercerita tapi langsung Dusel. dusel. Yang nomor 2 ada nih. Setelah menomorsatukan pasangan yang dikategorikan bucin itu adalah rela melakukan apa saja demi pasangan. Nah, itu. Rela melakukan apa saja demi Maling pasangan. motor. Enggak, bukan yang maling kayak gitu dong. Kriminal, Pak. Enggak, Tapi ada loh. Heeh. Maling Ya. motor date tuh ada. Oh, ada. Kriminal. Jangan dikasih date di belakangnya, berarti nggak ada ngedate-nya, ada pacarannya juga di situ. Berarti kalau maling motor date lagi duduk-duduk, yang kita ngedate yuk. Oh iya, itu di parkiran kosnya Bu Ratmi misalnya gitu. Itu kayaknya ada motor yang nganggur tuh. Kalau nggak gini, yang Jupiter Emek nih. Jupiter emang motor lama banget ini cari. Nmax kayak apa ADV kayak. Tapi kalau ngomongin soal itu, Mas, Oh. apa melakukan apapun demi pasangan, Oh. Mas Gilang atau Mas Tidar pernah nggak ngelakuin apa yang anjingnya nggak masuk akal sih? Kenapa kok saya maunya sih ngelakuin ini buat pasangan saya gitu? Kadang ya istriku tuh kadang punya kadang kan malam tuh kadang pernah sesak, dia tuh punya obat yang harus kita punya gitu loh. Dia tuh nggak ngomong kalau obatnya mau habis jam 12:30.
Asma Soho. Bukan, ada apa namanya salbutamol gitu kan. Oh. 1:30 aku disuruh ke K24 gitu. Ya itu enggak tidak masuk akal itu Mas. Itu namanya cinta kita emang harus berkorban kalau kayak gitu ya. Bentuk rela melakukan apa saja. Menurutku tapi nggak masuk akal. Kenapa? Padahal itu ada, cuma dia lupa taruh di mana. Oh. Itu hal yang masuk yang nggak masuk akal menurutku ya. Tapi daripada dimarahin. Daripada dimarahin ya, daripada didiemin sampai besoknya ya. Mendingan kita berangkat ke K24 Betul ya. dong. Setuju aku, Pak. Rela melakukan apa saja. Dirimu pernah melakukan apa saja demi pasanganmu, Man? Apa Rela. Waduh. Rela mengubah gaya hidup nek Maman. Kayaknya selalu banyak sampai saya itu. Sampai lupa ya. Gak inget sih. Sampai gak inget. Sing menurutmu paling iso diling-eling. Saya kan kayaknya pengen hidup sama pacar saya sekarang selamanya toh Mas. Iya, Kan nikah iya. berarti. Jadi kan nikah. iya, Nikah. jadi Belum kayaknya nikah dong, yang nikah. paling mungkin ya bisa dihitung pengorbanan saya paling besar itu saya sekarang lagi bangun rumah. Wih. Oh itu berarti rela Iya, untuk tabungan menyisihkan yang dari tabungan. dari dulu udah saya bikinkan rumah. Soalnya kan kebetulan di tempat bapak saya itu sebelahnya kan ada Lahan kosong. gitu kan. Terus dilalaikan di pinggir jalan juga. Iya. Pacar saya kan kerja jadi tukang rias toh. Wah. Jujur mungkin biar nanti daripada kita ngontrak di mana gitu kan. Betul. Apa mungkin ini ada tempatnya ya saya bangunin aja Tinggoni gitu. dewe. Bangunin aja. Tangi. bukan memang dia tidur. Tapi udah berapa lama pacaran, Man? Aduh, dari 2019 mungkin ya, 2019 kan. 5-6 tahun ya, lumayan lah ya. Kalau ini apa namanya? Ngomongin tentang ini kan temanya bucin toh. Yes. Saya tuh nggak tahu ya, nggak pernah pacaran sebelumnya soalnya. Oh, jadi ini pertama. Saya pertama. Baru pertama. The one and only. Berarti nggak punya mantan kamu ya? Nggak punya Mas. Nggak punya Oh, mantan. gokil. Kamu harus tahu rasanya punya mantan yang banyak. Ceritain Dar, janganlah, gimana Dar? Kok aku? Ini loh. Opo? Galingan ora, setiap di episode podcast Iya. dia selalu membahas mantan. Iya selalu ada Selalu. pembahasan mantan. Oh koyo aku ning mantanku, oh Sing mantanku tekan biyen. Jakarta kayak mantan itu Mas. Iya. Ya, makanya. kita ngerti semua itu. Datang ke open mic berkali-kali bawa anaknya. Dia bilang, Mas Igor ini anakmu katanya gitu. Kok iso lo? Aduh. Kok iso? Gor iki nemeh diedit oleh lo, Gor. Oh iso. Sampai dia bilang ngedit. Enggak usah diedit ya, Lang. Iya, yang ketiga adalah orang dikategorikan bucin itu tidak bisa menolak, guys. Oh yes please. Apa? Yes man. Pleasure. People pleaser. People pleasure. Pleasure. Enggak, dating apa kalau cewek ya? Dating apps. Girl pleasure. Oh. Beda lagi artinya itu ya. Beda lagi dong. Woman pleasure. Beda lagi artinya ya. Ya people pleaser itu. Ya, people pleaser. Common kok. Iya, tapi kan kalau kita selalu yes ke pasangan, kadang tuh gini loh Pak, kita tuh punya idealis sendiri gitu loh kadang loh. Kita nek meh terus yes terus kayak gitu, kita nggak bisa mempertahankan idealis kita juga karyanya rada piye ngono lho nganu ki. Nah, itulah gunanya laki-laki dalam berhubungan itu harus menurunkan ego, Gor. Iya, Tuh, setuju. orang yang sudah tahu pasti tahu yang benar Gor tuh Gor. Tuh. Kamu harus belajar dari Tinder Gor. Iya. Iya, Gitu, Gor. karena kadang ego itu selalu setinggi langit. Heeh. Tapi atine awak dhewe. Wos. Kenapa tuh? Deng 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 deng. Ora iso mengikuti kuwi, Pak. Nah, Kadang kan itulah. ego iki psikologika. Iya, tapi kalau ego itu kan kalau banyak kan bisa jadi rumah tuh kalau kita susun-susun. Lego. Hati ini Lego. Apa? Lego. Cringe dewe aku biyen kok ngono iki. Tapi sesakitnya tidak bisa menurunkan ego, lebih sakit kita kalau nginjek Lego, Wak. Sakit banget. Nggak sengaja sakit banget. Api. Sebel banget aku tuh kalau nginjek Lego anakku tuh. Sekarang marahnya sama anakku padahal ya kita juga nggak lihat jalan itu di situ. Tapi kalian pernah nggak sih nginjek sesuatu yang nggak sakit tapi bikin jengkel? Apa tuh? Mida upo. Nasi. Oh, nasi basah ya, nasi nasi basah. anjing pliket rap kayak gitu loh. Padahal nggak sakit ya. Oh, nggak sakit. Nggak sakit. Tapi kak jengkel sendiri gitu loh. Iya, foto nempel-nempel. Kan jijik dewe gitu loh. Iya, enak lengket banget tuh. Sebel aku. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal apa jadi yes man gitu, menurut saya ini kan bucin yang kayak
namanya Gemini ini gak punya pacar Gemini mas. Bukan Gemini. AI dia. Jangan nyalain AI-nya dong. Enggak, Gemini Mas. red flag Gemini. Red flag Gemini. Soalnya semuanya red flag. Oh Jo. Iya kan? Joey. Santai, ayo. Red flag ini. Oh, red flag mas soalnya. Produknya Google ini, jangan salahin saya dong. Soalnya Gemini. Soalnya Gemini. Tapi kalau yang mungkin ini kan yang kayak bucin-bucin sing koyo apa jenenge terlalu kayak apa red flag lah itulah yang di Gemini, bukan yang kayak bucin yang iya unyu bucin gitu loh. Itu Bucinnya toksik gitu, Iya. bucin toksik. Kalau Iya. harus jadi yes man gitu kan yang baik itu kan cowok cewek sama-sama Ya, pengertiannya. karena gini ada situasinya ketika kita menolak cewek kita ya udah bilang nggak apa-apa padahal dalam hatinya lo kok ditolak sih, Iya. kok kamu nggak mau sih, kamu tega nggak jemput aku misalnya gitu. Framing-framing yang kayak gitu itu yang toksik pak. Jadi Nah. misalkan apa namanya, ayo kesini yuk, nggak mau oh berarti kamu nggak mau nganterin aku ke sana. Kamu nggak rela gitu buang tenaga kamu atau ikutin kemauanku apa segala macam. Jadi kayak apa dia memframing bahwa kita tuh nggak mau mengikuti ininya dia gitu loh. Setahu kadang cewek melakukan framing itu karena memang lagi dia ngemut lagi mood. Lagi mood. lagi seneng kayak gue yang ngono seneng ya dari. Bahagia dia. Lagi mood untuk nge-framing karena dia lagi PMS biasanya. Jadi dia mau nyari-nyari kesalahan cowoknya dengan kayak begitu. Gimana sih Makanya kalian? kita harus jadi sansak cinta tadi Oh, mas. sih. Jangan harus seperti Samsak itu. Cinta. Judul single baru dari Maman, Samsak Samsak Cinta. Cinta. Dari Samsak. bandnya apa namanya? Pukulan. Gak malu bro. Itu yang bikin saya nggak punya pacar dari dulu makanya. Karena band itu. Karena punya band yang aneh gitu men. Drummernya Inung tuh. Fuck you man. Depan. Kenapa? Malu Itu saya. masa lalu tuh untuk kita belajar dari masa lalu untuk masa depan. Mas. Malu. Tapi lagunya Maman jadi ketika dia kemarin event dia jadi pakai lagu itu loh, entrance loh. Samsak Cinta. Bukan lagunya di Malu bro. Tapi kalau dibandingin Rain Bokek, bandmu gimana, Man? Justru Bagus. Dapat Sebagus sih. duit dia. Ben-benan udah dipacai aneh-aneh. Kayak kuburan band gitu ya? Iya malu Kayak- bro. Oh, ya, Jeff, Prince bro. Prince. semalu Prince, itu bro. deh. Kayak Jeff Hardy gitu ya, Jeff Hardy. Yes. Ah. Bedanya Jeff Hardy dapat duit, ini enggak mas. Oh ya, ini kesenangan. Dengan sukarela saya membadut-badut muka. Oh iya. Kalau boleh Dan tahu berteriak-teriak. nama bandnya apa ya mas? Kalau orang yang bucin tuh kategorinya yang berikutnya itu adalah kadang lupa diri sendiri. betul. Kok bisa kamu lupa diri sendiri? Karena kadang kita kehilangan ini juga, kehilangan kesadaran. Sakjane aku meh ngopo, aku semuanya hanya untuk pasangan aja. Hilang gitu loh. kesadaran itu gimana? Ya, Aku kok siapa? Dia koma. Enggak, maksudnya bukan hilang kesadaran ya. Apa ya jenenge ya? Hilang kehilangan idealismenya kita. Kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol itu pasti. Jadi kayak gendam gitu. Yang beli ini oke. kadang iya, Pak. Ada yang ini, aku lagi rame dari TikTok, sushi date. Nah. Kan ada video di mana cowok 30 menit sebelum sushi date makan nasi banyak banget. Videonya sebelum sushi date. Jadi pas sushi date dia nggak makan banyak gitu loh demi untuk sama pacarnya gitu. Berarti kadang dia bisa lupa untuk treatment dirinya sendiri demi pasangannya begitu. itu. Iya. Masuk kan nggak bisa menolak juga jadinya. Betul. Iya. Tapi emang dulu pas saya juga lagi duitnya ya? nggak sebanyak sekarang gitu. Oh. Ya, enggak lah. Masih nggak punya duit? Iya Nggak masih punya nggak punya duit. Oke. itu. Pajak. Terus. Apa? Itu maksudnya lagi nggak punya Enggak, duit? maksudnya kan kita kan kalau dulu Duitnya mungkin dikit. masih merintis kan kita usaha kita masih merintis gitu kan kita kayak pas ngejak pacaran ya jajan cilok aja Oke. gitu tuh Mas lah Oh. ya, gitu yang murah-murah aja. Iya murah aja. Tapi mau pasanganmu. Alhamdulillah mau. Alhamdulillah. Yang bikin saya kayak wah ini pengen tak nikahin gitu mungkin ya dari dulu pertama kali pas kenalan itu saya bisa jadi diri sendiri sama pacar saya Mas. Nah, itu yang penting ini. Penting gue. Penting Bisa gue. Tapi kita nggak lupa diri tapi bisa jadi diri sendiri. Betul. Asik. Kalau mantap. kalau sama yang kenalan-kenalan sebelumnya saya itu harus menton down. Kalian kan tahu toh jenis humor saya kayak gimana ya toh. Oh, kamu harus mengikuti selera humor Iya, dia yang tone down iya. menurutmu karena humor kamu yang bisa dark keluar jauh. Iya. Nah, kalau kalian pikir saya humornya seneng yang dark, Iya. pacar saya humornya lebih dark, Mas. Oh lebih dark dari kamu ya. Saya pertama kali kayak wah anjing nih cewek gitu tuh. Pertama kali saya tuh kayak pas PDKT gitu dikirimi apa namanya? Kayak reels gitu tuh. Oh. Di caption dikasih tulisan ini.
tes moral gitu. Tes moral. Se. Nek Videonya apa? nek maman apa ya? Nek maman menilai bojone apa menilai dirinya sendiri dari jokesnya dia, kesenangan jokesnya dia. Bojoku menilai aku dari jokes dinosaurus, Pak. Dinosaurus. Dinosaurus cute. Ya begitu ya, sama berarti seleranya. Memang harus selerane jok sama Iya, gitu. Kalau karena seumur hidup loh Mas. Frekuensi jadinya ya kan. Hidup seumur. Tapi Maman bilang tadi yang misalnya tes moral, ngelihat video reel itu. Aku tahu video reelnya apa? Yang orang kecil lempar lembing pas jatuh ditusuk gigi. Iya. Wah. Orang tahu nggak videonya? Saya kayaknya masih inget. Pengen tahu nggak videonya apa? Videonya apa? Jadi ada anak kecil ya tuh, di tempat tingkat gitu kan. Terus dia itu bikin kayak apa sayap-sayapan dari kardus itu loh. Nah anak kecilnya itu lari terus lompat gitu loh Mas di video sama teman-temannya. Terus? Patah tulang di bawah. Ya Allah itu. Oke, teman-teman Maman guyu teman-teman. Ini selain penyuka dark jokes, psikopat ya. Enggak maksudnya soalnya anak kecil Mas, anak kecil aneh-aneh banget gitu Itu loh. tragedi minus timing gitu ya. Minus timing. Harusnya plus timing ya. Wah, iya. Tapi emang sering sih Togor nek pemane istrine apa selera humornya sama kita kadang menikmati kebersamaan gitu loh. betul, Iya, betul. cuman aku sama istriku emang bukan dari selera humor. Iya. Kita sama-sama art worker aja. Sama pekerja seni. Iya, pekerja seni. kita dapat sampingan, dapat rebelan dari kesenian. Oh ya gitu. memang benar kalau Igor kayaknya nggak pas ya kalau jokesnya ya Igor ya. Iya sih. Karena jokesmu terbatas ke ketuban, IKN, ASN, ikan asin. Berarti kan menandakan bahwa hubungan yang bagus itu adalah hubungan yang sefrekuensi. Nah, betul, Frekuensi. Benar sekali. Harus kayak gitu sih menurut Benar saya. sekali. Istriku kalau ngejokes gini, oh yang masak itu masaknya enak dia orangnya agamis. Siapa yang masak chef? Ada chef Muji ya. Chef Muji. Kita ketawa bareng itu. Dia ngejok itu kita ketawa bareng, ya itulah nilai-nilai kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah frekuensi jokes itu. Bentar, kita semua ketawa gara-gara yang jokes istrinya gila, Pak. Itu jokes biasa itu sebenarnya. Tapi kan jokes kaget Dian. juga loh, Agak masa kaget Chef juga. Muji itu Nah, frekuensi Iya. frekuensi. Aduh, Gitu. Berikutnya adalah kategorinya bucin itu adalah orang yang posesif seperti yang aku mention tadi. Posesif. Sama tidak percaya diri. Jadi gara-gara dia bucin dia jadi kayak nggak pede untuk bergaul, hidup dalam tempurung. Posesif. Dan posesif dan tidak percaya diri itu bukan jatuhnya ke ini ya, cemburuan jadinya ya. Cembokur. Iya kan dia sudah melakukan apa yang pacarnya mau, ya dia berhak untuk melarang pacarnya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mau. Kembali lagi Pak ke toksik tadi berarti. Berarti Data cemburu bilang itu Gemini itu toksik kok. red flag. Red flag. Ya iya lu apa tuh? Jangan nyalain zodiak Gemininya dong. Bukan pasti AI Gemini nih dong. Berarti cemburuan itu termasuk hal yang toksik. Atau gini, ada beberapa tim ya, maksudnya ada tim yang bilang bahwa cemburu itu dalam sebuah hubungan harus ada. Nah. Ada juga cemburuan itu merupakan toksik. Ya. Kalian yang mana? Papan panggonan sini aku. Apa sih? Papan panggonan ini maksudnya Tergantung situasi. situasi dan tempat, Mas. Oh. Tergantung Gitu. sikon. Toko istilah Jawa orang itu panggonan apaan itu? Aku taunya sandang pangan papan panggonan. Tapi ya gitu. Cemburu berarti berubah makna ketika ditambah imbuhan an ya. Yang satu toksik, yang satu boleh gitu lah. Cemburu boleh, cemburuan jangan. Iya, Iya sih. karena kan kadang gini, kita sendiri juga butuh me time, Mbak. Gitu loh. Me time gimana maksudnya? Bukan terus ketika kita temenan sama cewek itu kan kita ngapa-ngapain juga. Iya. Gitu loh. Ini arahnya mau kemana nih? Maksudnya kalau ada cewek pasangan kita cemburu. Nah, saya bentar berarti gini. Kalau pasangan kita buka HP, Nah. kalian tim yang monggo saya atau iki privasiku. Hah? Kalian merasa itu Dia HP panik, itu dia panik. HP Monggo sasae. HP iki privasiku apa nek buka sasae. Pasangan kadang beda-beda tuh. Silahkan. Walaupun masih pasangan kadang tetap beda-beda dia preferensinya terhadap sebuah Koigor. pertimbangan untuk memberikan HP. Tetap tak kayak lah. Dikeke bisa-bisa apa-apa. Gak apa-apa. Secara berkala itu periksanya. Enggak, bukan break up dipakai juga WA-an. Oh, apa. WA-an. Iya, Soalnya kan emang clear chat dulu. Enggak dong. Dia kan chatnya di Discord. Iya. emang ada. Oh bisa. Ih, pura-pura gak tahu. Pura-pura gak tahu. Oh enggak, dia pakainya yang Kalau kakao Mas talk. Gilang, kalau Mas Gilang. Kalau aku Telegram. kalau aku lebih memang
Kalau aku sama istriku, HP-ku ini dipegang seluruh keluarga. Iya, gitu. Jadi anakku buat main Roblox, istriku buat browsing Instagram. Berarti green flag semua ini. Saya juga kayak gitu, Mas. Ya, gimana Kayak- tuh? maksudnya ya silakan karena Silakan. menurut saya kalau pengen hubungannya bertahan langgeng itu kayak emang harus percaya, Mas. Kata kuncinya percaya sih. Memberikan chat-chatan WA ataupun HP gitu itu bentuk percaya dari dirimu, sisi dirimu. Ya sedikit banyak iya. Sedikit banyak. Soalnya kan kita kayak ini loh nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Iya. Tapi aku pernah dulu, Pak. Ya seperti yang dibilang dirimu tadi. Oke. Ketika aku ngechat dia atau aku ngecek HP-nya dia nggak ada apa-apa. Ternyata ada hide aplikasi, Pak. Oh. Tapi bukan sama istriku loh ya. Iya Kan kan? masa lagi kan, masa banget kan. Pasti ada dong. Nggak ada dong, pasti ada. Harus Cuma ada. Aplikasi yang di hide tuh kayak gimana? Aku nggak tahu. Ada aplikasi yang bisa di hide gitu kita nggak Dating bisa apps tahu. kayaknya. Bukan. Oh, bukan. Dual WA. Ruang kedua. Oh iya dual WA. Jadi WA. ada ruang kedua bikin itu orang nggak ada yang tahu kalau buka aplikasi ini bisa dapat ruang HP berikutnya. Betul. Dirimu. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau mau buka handphoneku silahkan. Hah? Dan aku nggak akan buka WA kamu atau buka handphone kamu. Oke. Karena aku satu malas aja. Terus yang kedua aku percaya sama kamu. Oh, cara Harus itu gitu. misalnya kayak ada permainan pikiran di situ nggak sih? Ada permainan apa namanya cara psikologi terbalik gitu ya? Psikologi terbalik. Jadi kamu menunjukkan kalau aku aja nggak lihat, ngapain kamu coba lihat-lihat itu nggak sih? Enggak sih. Kalau maksudku kalau kamu mau lihat aja. Tapi Iya, kalau udah. misalkan aku mau buka-buka aku juga enggak. Nggak mau nggak. Kalaupun peduli aku juga. buka-buka pasti aku akan ngomong. Oke. Boleh enggak? Iya. Oke, Gitu. jadi Gitu kamu sih. pasti yang ngomong, kamu yang buka baju atau celananya terserah gitu ya maksudnya. Iya, bukan itu dong. Bukan ke situ dong. Itu mah langsung gak usah ngomong. Kan? Bulannya lo saru Wih, juga. saru Bulannya saru. Ya begitu. Itu. Kalau tidar. Jadi kadang kan ada orang yang bilang, HP adalah privasi. Wis. Iya kan, benar. Iya, tapi kalau sekarang kita udah rumah tangga itu nggak bisa Pak kayak gitu Pak. Ya udah dia mau pakai aja gitu loh. Karena kadang kayak bojoku dewe kan dia punya jualan nasi cokot kuwi. Jadi nih ada sing masuk dari apa? Customer yang masuk ke aku kayak gitu. Ya udah dia ngecek langsung wae gitu loh. Ada yang anu enggak gitu. Oh iya, emang nasi cokotmu yang ada rasa apa satu lagi tuh? Teriyaki. Teriyaki. Yang mana tuh? Segitu aja ya jokesnya. Tapi kalian itu atau ini yang didengerin itu nggak punya pacar, nggak punya hubungan ini. Aku tanya, Gemini kamu punya pacar nggak? Dijawab nggak? Sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki perasaan atau pengalaman seperti itu. Nggak punya pacar, dia nggak punya perasaan. Ya, Takut ditenan. makanya dia begini nulisnya karena dia nggak punya perasaan. I told you man, itu tuh kayak kamu Terminator bro. Bisa aku udang meneh, aku tak ngomong ke tentang post apokalips. Sama halus lebih. Nah itulah kenapa dinamakan Gemini, karena kamu punya perasaan. Oh iya, kan? makanya dia punya. Kalau misalnya dia punya perasaan, kemungkinan Cancer. dia bukan Sagittarius. Oh, iya. Lebih bijak, lebih bijaksana. Iya. Kalau dia punya penyakit baru Cancer. Kalau dia bisa nyanyi, Scorpio. Oh never love me why. Kok hah? Iya. Scorpion, Mbak. Gimana Scorpio lagunya? Teng teng teng. Di I love you. Acing. Salah lagi. always Gimana itu? Namun itu. Ya gue. Nyul nggak bisa bersiul dia. I follow the most far Tentu Gorky Park. Dan dampak jadi bucin itu ada 3. Coba. Yaitu stres, kehilangan diri sendiri, sama hubungan yang tidak sehat. Berarti hubungannya udah jadi toksik tuh gara-gara bucin. Bucin Ya. itu arahnya bisa menjadi toksik. Untuk menghindari bucin ada caranya adalah menjaga pergaulan, Menjaga pergaulan. punya hobi, cintai diri sendiri, Cintai diri sendiri. Minum Yakult 2 kali. minum Yakult 2 kali sehari, dan cintai ususmu setiap hari.